Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Mengenai apa yang telah dilakukan Dao Ming Tianzun, Yang Chen terlalu malas berkomentar. Ia juga sedikit memahami betapa tidak tahu malunya orang ini. Saat ini, Yang Chen lebih peduli terhadap masalah serius. Semuanya, beginilah masalahnya. Aku memasuki distrik Lihuo untuk mencari murid-murid Sekte Sanhua, serta Zhongming dan Nightingale, dua penguasa surgawi tanpa batas. Apakah ada yang tahu keberadaan orang-orang ini? Tanya Yang Chen. Mendengar ini, Gao Wenyi dan yang lainnya saling berpandangan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taois Yang Chen, jika Anda bertanya kepada kami sebelum memasuki distrik Lihuo, kami benar-benar tidak tahu. Tapi sekarang berbeda. Mungkinkah kalian semua tahu sesuatu tentang ini? Yang Chen terkejut. Yah, alasan Dao Ming Tianzun diburu barusan adalah karena dia baru saja lolos dari perburuan. Dari apa yang kami dengar darinya, sepertinya Dao Ming Tianzun dan Wu Jing Tianzun dari berbagai sekte lain telah bersatu dan menjadi kekuatan yang bersatu. Dia berencana melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi tragisnya dikepung dan diserang oleh sekelompok hantu dari dunia bawah. Untuk sesaat, dia tidak mampu melawan, dan orang-orang kuat lainnya melarikan diri ke segala arah, dan dia juga lolos. Tentu saja, awalnya kami tidak curiga, tetapi sekarang melihat karakter Dao Ming Tianzun, kami tidak begitu yakin apakah ini benar atau tidak. Gao Wenyi menggelengkan kepalanya. Jadi, Dao Ming Tianzun ini tidak memasuki zona Lihuo sebagai pembantu. Tanya Yang Chen heran. Tentu saja tidak. Kalau orang ini benar-benar berani, kenapa dia kabur? Kata Zhang Suiying dengan nada kesal. Yang Chen mengusap dagunya, kabar bahwa sejumlah besar orang kuat telah ditangkap oleh hantu-hantu dunia bawah seharusnya tidak berdasar. Dao Ming Tianzun ini pasti benar-benar lolos, tetapi apakah metode pelariannya benar atau salah masih harus dibahas. Semuanya, niat awal saya adalah menyelamatkan Wu Jing Tianzun dari Sekte Tiga Bunga. Saya ingin tahu apa rencana kalian saat ini. Meskipun Gao Wenyi merasa sedikit malu, mengikuti Yang Chen mau tidak mau membuatnya menahan Yang Chen. Awalnya, Yang Chen tidak ikut dengan mereka, itulah sebabnya ia bermaksud demikian. Namun, mengingat kekuatan Yang Chen yang luar biasa, jika mereka tidak ikut dengannya, bagaimana mereka akan menghadapinya jika mereka benar-benar bertemu dengan hantu kuat dari dunia bawah? Situasi ke depan hanya akan lebih berbahaya daripada sekarang. Setelah memikirkannya, Gao Wenyi terlalu malas untuk peduli dengan reputasinya. Ia terbatuk dua kali dan berkata, rekan Daois Yang Chen, kami juga berencana untuk menyelamatkan orang-orang dari faksi kami sendiri, jadi ini kesempatan yang baik bagi kami untuk bergabung dengan Anda. Saya harap rekan Daois Yang Chen dapat membantu kami. Meskipun Yang Chen terbiasa sendirian, sekarang setelah mereka bertemu, tentu saja tidak ada alasan untuk berpisah. Kalau begitu, kita akan saling menjaga dan mendukung. Yang Chen tidak bermaksud melebih-lebihkan. Ia melambaikan tangan dan pergi bersama yang lain. Tidak lama setelah Yang Chen, Gao Wenyi dan yang lainnya pergi, tiba-tiba, kabut hitam muncul di langit. Sejumlah besar energi hantu secara bertahap berubah menjadi sesosok, muncul di langit. Ketika orang ini muncul, ternyata itu adalah hantu besar. Hantu ini tampaknya baru mencapai tahap kultivasi Mahayana. Ketika muncul saat itu, ia melihat sekeliling. Menarik. Sepanjang perjalanan, saya menemukan sisa-sisa dua kelompok yang telah diserang. Satu kelompok dipimpin oleh Dewa Hantu Wu Chen, dan yang lainnya dipimpin oleh Dewa Hantu Dimo. Keduanya dipimpin oleh para master tanpa alam, tetapi tidak ada jejak hukum atau kekuatan lain yang digunakan oleh para master tanpa alam manusia. Mungkinkah ada manusia seperti saya yang bisa mengalahkan para master tanpa alam di tingkat Mahayana? Teman-teman, mohon diingat, harap perhatikan untuk mengistirahatkan mata Anda saat membaca dalam waktu lama. Mahayana Ghost Venerable bergumam beberapa patah kata, lalu menyipitkan matanya, atau mungkin target yang diminta Tuan Yan untuk kutemukan sudah dekat. Haha, kalau begitu, aku bisa menghemat waktu perjalananku. Setelah selesai berbicara, Raja Hantu Mahayana itu perlahan menghilang, dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Pada saat yang sama, Yang Chen memimpin para master Mahayana ini merangkak maju. Jika pada awalnya, Yang Chen benar-benar tidak ingin memimpin orang-orang ini bersama-sama, tetapi sekarang dengan cermin bayangan roh, ia dapat mengamati situasi di sekitarnya kapan saja, dan kekhawatiran ini jauh berkurang. Selain itu, Gao Wenyi dan yang lainnya lebih tahu tentang zona Lihuo daripada dia, jadi membawa serta orang-orang ini bukanlah hal yang sepenuhnya sia-sia. Harus kuakui, efek cermin bayangan roh memang bagus. Saat digunakan, jiwa terpencar dan tak ada jejak kehidupan yang bisa bersembunyi atau kabur. Sepanjang jalan, Yang Chen melenyapkan sejumlah hantu kecil acak. Akhirnya, setelah beberapa kemajuan, cermin bayangan roh menunjukkan efeknya. Pada saat ini, cermin bayangan roh bergetar hebat, dan roh senjata itu berteriak, Tuan, sejumlah besar makhluk telah muncul di dekat sini, dan ada fluktuasi manusia di antara mereka. Seketika, pemandangan yang jauh muncul di cermin. Jangkauan kekuatan spiritual Yang Chen sangat luas, dan efek yang ditampilkan oleh cermin itu juga luar biasa.
Pada saat ini, kekuatan spiritualnya dimaksimalkan, dan cermin itu juga menampilkan pemandangan di kejauhan dengan jelas, memungkinkan Yang Chen untuk melihat semuanya. Pengaruh cermin bayangan roh Han Qi Tianzun memang luar biasa, tapi sangat disayangkan bagi Han Qi Tianzun. Seorang kultivator Mahayana yang kuat di sampingnya mendesah pelan. Gao Wenyi sedang menatap cermin bayangan roh dan tiba-tiba berseru kaget, itu Tuan Mo Jing. Lihat, itu memang Paman Mo Jing, kata Zhang Suiying terkejut. Yang Chen melihat sosok gemuk muncul di cermin. Itu adalah Master Mo Jing yang disebutkan Gao Wenyi. Senior Mo Jing sepertinya di penjara, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Ekspresi orang-orang lain juga menjadi sangat serius. Sosok gemuk ini kini diselimuti berbagai macam ikatan dan terjebak erat dalam sebuah konvoi. Tidak ada yang tahu kemana ia akan diangkut. Ada orang-orang kuat lainnya dalam konvoi ini. Yang Chen mencari dengan putus asa. Akhirnya, raut wajah gembira muncul di wajahnya, karena di antara tim-tim ini, ada salah satu dari dua Dewa Surgawi tanpa batas dari Sekte Tiga Bunga yang ia cari, Dewa Surgawi Nightingale. Nightingale Tianzun merupakan satu dari sedikit perempuan yang tidak memiliki kekuasaan di alam manapun di Sekte Tiga Bunga selain Linghua Tianzun. Ketika melihat Nightingale Celestial Venerable, Yang Chen menghela napas lega. Selama Nightingale Celestial Venerable belum mati, setidaknya ia bisa menyelamatkan seorang Boundless Celestial Venerable. Setidaknya akan jauh lebih mudah saat memberikan instruksi kepada Raja Yuyin. Mengapa para master tanpa alam ini di penjara? Zhang Suiying bertanya dengan bingung. Pertempuran hebat pasti baru saja terjadi di sini. Para prajurit tanpa alam ini pasti telah dikalahkan dan dipenjara. Mayat para prajurit tanpa alam ini sangat berguna bagi para hantu. Jika mereka bisa ditangkap hidup-hidup, hantu-hantu tanpa alam ini biasanya tidak akan membunuh mereka. Sekarang mereka pasti berencana untuk mengangkut mereka ke belakang untuk dimurnikan, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Yang Chen. Tak diragukan lagi mereka terkesan dengan kekuatan Yang Chen barusan, dan dia telah menjadi tulang punggung mereka. Yang Chen juga sedang berpikir keras. Sekarang, ia harus mengamati kemampuan tempur Nightingale Tianzun dan yang lainnya. Setelah pengamatan ini, Yang Chen menghela napas lega. Hantu terkuat yang menjaga Nightingale Tianzun hanyalah seorang penguasa hantu tanpa alam. Sepertinya para hantu ini tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya kesalahan selama proses pemindahan. Jika Gao Wenyi dan yang lainnya tahu bahwa pikiran pertama Yang Chen ketika melihat lumpur di atom yang tak terbatas adalah merasa lega, mereka pasti akan mengutuk dalam hati. Lagi pula, ketika mereka melihat penguasa hantu tak terbatas, mereka bahkan tak bisa lari, apalagi menyelamatkan orang. Yang Chen beruntung. Ketika bertemu penguasa hantu tak terbatas, pikiran pertamanya adalah ia beruntung. Tim transportasi ini belum menemukan Yang Chen dan yang lainnya. Tanpa diduga, Yang Chen dan yang lainnya sudah tiba di sini. Ada ahli tanpa alam yang menjaga Nightingale Tianzun. Semuanya, pergi dan selamatkan Nightingale Tianzun dan yang lainnya nanti. Sedangkan Ghost Zun, serahkan padaku, perintah Yang Chen. Gao Wenyi dan yang lainnya mengangguk cepat setelah mendengar ini dan berkata, kami mengerti. Serahkan penyelamatan pada kami. Mendengar Yang Chen maju dan mengalahkan penguasa hantu tak terbatas yang paling kuat, semua orang menghela napas lega, tetapi di saat yang sama, mereka diam-diam merasakan betapa mengerikannya Yang Chen. Tampaknya hanya Yang Chen yang berani menghadapi dewa hantu tanpa batas sendirian. Baiklah, mari kita mulai. Yang Chen tidak banyak bicara dan langsung memberi perintah. Saat berikutnya, manusia kuat ini mengambil tindakan satu demi satu, siap menyelamatkan Nightingale Tianzun dan yang lainnya. Di tim transportasi, penguasa hantu Wuji, yang duduk di tengah dan menjaga banyak manusia kuat, tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling sambil mencibir. Aku hanya merasa suasana di sekitarku agak aneh. Ternyata mereka bocah tingkat Mahayana. Apa, kau masih ingin menyelamatkan gurumu? Kurasa kau sudah bosan hidup. Hahaha, kau mau mengirimiku suplemen. Aku sangat senang. Ketika Dewa Hantu Wujing melihat bahwa mereka adalah beberapa kultivator manusia tingkat Mahayana, awalnya ia agak serius, tetapi ia langsung menjadi tenang dan terkejut. Dewa Hantu Penghancur Jiwa, tak perlu merepotkanmu. Aku bisa mengurus orang-orang ini, ujar Dewa Hantu Mahayana di sampingnya sambil tersenyum sopan. Tidak, misi pengangkutan ini sangat penting. Ada 4 penguasa hantu tak terbatas dalam konvoi kita, bagaimana mungkin kita ceroboh? Kau awasi saja dari samping, dan aku akan mengurus bajingan-bajingan kecil ini. Penguasa hantu penghancur jiwa tersenyum sinis dan segera melesat ke udara. Energi hantu yang besar muncul dan menyebar, berputar-putar, berniat menguasai seluruh medan perang di sekitarnya. Dipadukan dengan hukum yang menderu, yang melonjak lapis demi lapis, tampaknya akan langsung memusnahkan semua kultivator Mahayana ini. Itu Gao Wenyi. Pada saat yang sama, dalam konvoi itu, Nightingale Tianzun yang dipenjara, Sung Lases Tianzun dan lainnya juga menemukan Gao Wenyi dan yang lainnya. Gao Wenyi ada di sini untuk menyelamatkan kita. Tidak bagus, Gao Wenyi, kalian harus segera pergi. Ada penguasa hantu tak terbatas di sini, kalian tidak bisa mengalahkannya.
Strategi terbaik adalah segera melarikan diri dari tempat ini. Manusia yang terpenjara itu tiba-tiba menjadi panik dan berteriak keras. Mau kabur? Nggak semudah itu. Penguasa hantu kehancuran telah mengendalikan hukum dan energi hantu, mengepung sepenuhnya jalan Gao Wenyi dan yang lainnya. Menghadapi penguasa hantu tanpa batas sekali lagi, Gao Wenyi dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka, merasakan kengerian Sang Maha Kuasa tanpa batas. Melihat hukum yang melayang dan turun saja sudah membuat mereka merasa takut dan tak berdaya, apalagi menyelamatkan siapapun. Melihat ke belakang, mereka tidak tahu bagaimana Yang Chen bisa melawan para master tanpa alam. Rasanya begitu tenang dan mudah, bagaikan mimpi. Bersiaplah untuk mati dengan patuh. Penguasa hantu penghancur jiwa menekan telapak tangannya, dan sejumlah besar energi hantu turun dalam sekejap, bercampur dengan hukum, dan hendak menghancurkan segalanya. Namun, pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba datang dari cakrawala, menyapu bersih segalanya, dan dengan sikap tajam, langsung menembus hukum-hukum yang bercampur dengan energi hantu ini. Jurus ini jelas ditujukan kepada penguasa hantu penghancur jiwa, tetapi penguasa hantu penghancur jiwa cukup cerdik. Saat merasakannya, ia langsung mundur, menghindari serangan dari kegelapan. Seketika, serangan itu menyebar hingga ratusan mil, tidak meninggalkan apapun dimanapun ia lewat. Siapa itu? Sang penguasa hantu penghancur jiwa menoleh dan menarik napas ketika melihat kekuatan yang ditimbulkan oleh serangan ini. Ia tahu ia beruntung bisa menghindarinya tadi. Jika ia tidak menghindarinya, ia pasti sudah mati sekarang. Kukira kalian para ahli Mahayana tidak akan datang ke sini untuk mati tanpa alasan. Benar-benar ada ahli tanpa alam yang diam-diam campur tangan. Untungnya, aku sudah siap untuk ini, kalau tidak, aku pasti sudah disergap oleh kalian. Dewa hantu penghancur jiwa mencibir dan tertawa bangga. Nightingale Tianzun dan yang lainnya juga tampak bahagia. Ternyata Wujing Tianzun bersama Azong. Dengan begitu, mereka punya harapan untuk keluar hidup-hidup. Akan tetapi, saat pikiran itu terlintas di benak mereka, ekspresi mereka dan juga ekspresi penguasa hantu penghancur jiwa tiba-tiba berubah. Karena orang yang keluar dari kehampaan itu adalah seorang pria yang tampak muda. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa pria semuda itu bisa menjadi orang yang kuat di tingkat alam tak terbatas. Padahal, dia bukanlah seorang jagoan tanpa alam, melainkan seorang pemuda yang memiliki aura tingkat Mahayana. Apa, Mahayana? Pembasmi hantu tertawa terbahak-bahak. Aku penasaran apa yang terjadi. Ternyata itu hanya pukulan dari seorang kultivator Mahayana yang memegang artefak ilahi kekaisaran. Aku benar-benar ketakutan. Hahaha, sebagai imbalannya, tolong berikan aku artefak ilahi kekaisaran ini. Melihat Yang Chen hanya seorang yang mulia surgawi di tingkat Mahayana, sedikit rasa takut yang baru saja dirasakan oleh Yang Mulia hantu penghancur jiwa segera lenyap, dan dia menjadi sombong dan percaya diri. Harapan yang baru saja dinyalakan oleh Nightingale Tianzun dan lainnya padam seperti baskom berisi air dingin. Yang Chen ini, sebagai seorang kultivator Mahayana, tidak hanya datang ke sini untuk mati, tetapi dia juga membawa artefak kekaisaran untuk mati. Bukankah ini seperti memberikan artefak kekaisaran kepada orang lain? Hahaha, aku sangat beruntung, aku mendapatkan artefak kekaisaran. Ghost Lord Destroying Souls sangat gembira. Yang Chen dengan santai melirik Gao Wenyi dan yang lainnya. Bagaimana mungkin Gao Wenyi dan yang lainnya tidak tahu bahwa, melihat Yang Chen sedang menunda dewa hantu penghancur jiwa, mereka langsung berencana untuk menyelamatkan para dewa surgawi tanpa batas ini terlebih dahulu. Namun sayang, saat mereka hendak berangkat, para penguasa hantu Mahayana yang sedang mengawal konvoi itu langsung mencegat mereka, sehingga menyulitkan Gao Wenyi dan yang lainnya untuk berhasil campur tangan. Yang Chen tahu itu tidak sesederhana itu. Sepertinya jika dia ingin menyelamatkan orang, dia harus menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semuanya. Kekerasan keras hanya masalah satu tembakan. Yang Chen mengangkat tombaknya, lalu menjatuhkannya, menusuk. Sebuah tombak mengembun dan terbang ribuan mil dalam sekejap. Tanpa menghiraukan apapun, tombak itu langsung membidik ke arah penguasa hantu penghancur jiwa dan melesat maju. Melihat ini, dewa hantu penghancur jiwa mencibir. Terakhir kali, dia lengah dan tidak bereaksi tepat waktu, sehingga hampir jatuh ke dalam perangkap Yang Chen. Kali ini, dia sudah siap dan bereaksi cepat. Kalaupun dia berhasil menahan serangan Yang Chen, apa gunanya? Di matanya, sebagai seorang ahli tanpa alam, menahan serangan Yang Chen bukanlah apa-apa. Kekuatan Yang Chen semata-mata berkat artefak ilahi kaisarnya, bukan senjatanya sendiri. Setelah memikirkannya, Ghost Extermination langsung mengumpulkan semua hukum, berpura-pura mengumpulkannya menjadi jaringan hukum. Saat hukum tersebut terkondensasi, ia bertabrakan dengan tombak Yang Chen. Akan tetapi, pada saat tabrakan ini, penguasa hantu penghancur jiwa merasakan ada sesuatu yang salah. Tidak bagus. Pupil mata dewa hantu penghancur jiwa mengecil. Ia seharusnya tidak pernah percaya bahwa bahkan dengan semua kekuatan hukumnya yang terkumpul, ia tidak dapat menahan tembakan Yang Chen. Hal ini membuat sang guru pembasmi hantu meraung, "Wah, kalau aku tidak memberimu pelajaran, apa kau pikir aku tidak punya cara lain?"
Saat ia selesai berbicara, hukum penghancuran jiwa dari penguasa hantu tiba-tiba meletus, membentuk banyak wajah hantu dan berubah menjadi banyak roh mayat hidup. Saat udara hitam naik, tiba-tiba berubah menjadi badai, menghalangi tembakan Yang Chen. Ketika Yang Chen melihat roh-roh mayat hidup ini, dia menyipitkan matanya sedikit dan merasa tertarik. Energi hantu mayat hidup. Bukan, ini hukum mayat hidup. Ini berevolusi dari niat Dao mayat hidup. Niat Dao mayat hidup, ini menarik. Yang Chen tersenyum. Mayat hidup. Dia suka sekali berurusan dengan mayat hidup. Saat menghadapi kematian, sangatlah bodoh untuk mencoba menunjukkan orang yang sudah meninggal. Harus diakui, penguasa hantu penghancur jiwa ini jauh lebih kuat daripada dua penguasa hantu tanpa batas yang pernah ia bunuh sebelumnya. Kemampuannya untuk melawannya dengan begitu baik tanpa harus terus-menerus menggunakan sutra kematian menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin di antara para tanpa batas. Melihat ini, Yang Chen menjadi sedikit lebih serius, mengetahui bahwa tidak akan mudah mengalahkan pria ini hanya dengan mengandalkan tombak pembunuh dewa. Rekan Taoisku, cepatlah pergi. Kau memiliki artefak ilahi kaisar, dan ini bukan hanya menyangkut dirimu, tetapi banyak hal lainnya. Jika artefak ilahi kaisar jatuh ke tangan pencuri ini, akan terjadi banyak pertumpahan darah. Manusia yang terjebak, Wu Jing Tianzun, berteriak keras, dan jelas dari kata-kata mereka bahwa mereka khawatir artefak ilahi kaisar Yang Chen akan direbut. Hal ini membuat Yang Chen tertawa dan menangis. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini justru mengkhawatirkan hal-hal ini. Namun, pada akhirnya, titik awal kekhawatiran Wu Jing Tianzun ini tidak salah. Sayang sekali ia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan mengabaikan perkataan orang-orang ini. Hal ini membuat kelompok penguasa surgawi tanpa batas menggertakkan gigi, diam-diam bertanya-tanya bagaimana Yang Chen bisa begitu bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa memiliki artefak ilahi kekaisaran akan memungkinkannya untuk melawan penguasa hantu penghancur jiwa ini? Kekuatan penguasa hantu penghancur jiwa ini pasti melampaui penguasa hantu tanpa batas biasa. Kalau tidak, dia pasti tidak akan ditempatkan di sini untuk menjaga mereka. Kau mau pergi? Tidak ada yang bisa pergi hari ini, kata Ghost Extermination dengan nada sarkastis, karena artefak kekaisaran ini ada di hadapanku, tentu saja itu milikku. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Tidak bagus. Sang penguasa hantu penghancur jiwa mengalihkan pandangannya dan yang terlihat hanyalah angin hitam yang memanggil kematian, datang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat, bagaikan kilat. Angin hitam menyapu langit secepat kilat. Dan bukan hanya satu hembusan, melainkan lebih dari selusin. Sekitar selusin angin hitam mematikan ini diciptakan oleh Yang Chen, yang tiba-tiba menyerang dari kegelapan, dengan tujuan untuk mengejutkan penguasa hantu penghancur jiwa. Teman-teman, mohon diingat, harap perhatikan untuk mengistirahatkan mata Anda saat membaca dalam waktu lama. Lebih besar dari Ghost Lord Destroyer memang terkejut, tetapi ketika dia sadar kembali, dia segera tertawa terbahak-bahak, hahaha, hanya ini saja yang kamu punya. Dia segera mengendalikan banyak hukum mayat hidup dan menabrakkannya dengan angin hitam mematikan milik Yang Chen, bermaksud menghancurkan semua metode Yang Chen. Namun, tak lama kemudian, sesuatu yang membuat pupil mata orang-orang mengecil terungkap. Hukum mayat hidupnya dan angin hitam maut milik Yang Chen awalnya bertabrakan, tetapi anehnya, hukum itu tidak langsung menghancurkan angin hitam maut milik Yang Chen. Sebaliknya, keduanya saling bertautan dan seimbang. Inilah kekuatan esensi hukum yang telah kupadatkan sejak lama. Bagaimana mungkin? Sang penguasa hantu kehancuran hampir tak percaya. Namun hal ini sangat umum bagi Yang Chen. Hukum mayat hidup dari penguasa hantu penghancur jiwa ini sangat luar biasa, terbukti dari ia bahkan dapat menangkis serangan dari tombak pembunuh dewa miliknya sendiri. Namun, angin hitam mautnya secara khusus menargetkan roh-roh mayat hidup ini. Namun, roh-roh mayat hidup ini diatur oleh hukum, sehingga sulit bagi angin hitam mautnya untuk menargetkan dan menerobos. Namun, Yang Chen sudah membuat rencana cadangan. Ambil gambarku. Yang Chen memegang tombak di tangannya dan menyipitkan matanya. Seketika, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat muncul, raungan naga tampak muncul. Kemudian, Yang Chen sudah tiba di depan penguasa hantu penghancur jiwa. Mencari kematian, Raja Hantu Penghancur Jiwa sangat gembira. Yang Chen ini benar-benar berani mendekati energi hantu mayat hidup miliknya. Ia ingin melihat apakah ia bisa menggunakan energi hantu mayat hidup untuk menggerogoti Yang Chen sampai mati. Namun, dia segera sadar dan menyadari betapa salah pemikirannya. Saat Yang Chen muncul, dia melancarkan serangan yang dahsyat. Serangan naga kilat. Setelah menggabungkan tombak, ia menggunakan Flash Dragon Strike untuk pertama kalinya. Metode setelah menggabungkan tombak tentu saja sangat berbeda dari sebelum menggabungkan tombak. Senjata suci Sang Kaisar telah rampung, dan kekuatan tombaknya sangat mengerikan saat menyerang. Hukum-hukum mayat hidup yang melindungi tubuhnya bagaikan dinding baja kokoh itu hancur selapis demi selapis. Dikombinasikan dengan angin hitam mematikan milik Yang Chen, hukum-hukum itu mengepung dan menyerang dari segala arah, membuat penguasa hantu penghancur jiwa tak berdaya.
Kini, raut panik akhirnya tampak di wajah sang penguasa hantu penghancur jiwa. Tidak, jangan. Sang penguasa hantu penghancur jiwa akhirnya menyadari bahwa ia ditakdirkan untuk mati. Kekuatan serangan naga kilat yang tak terhentikan langsung membunuh penguasa hantu penghancur jiwa, disertai suara hancur berkeping-keping tanpa teriakan. Dengan tewasnya penguasa hantu penghancur jiwa, para penguasa hantu lainnya seakan memasuki masa mimpi buruk. Tidak bagus. Berlari. Ketika para penguasa hantu Mahayana ini melihat penguasa hantu penghancur jiwa terbunuh dalam pertempuran, mereka bereaksi dan melarikan diri dengan panik. Gao Wenyi dan yang lainnya awalnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi sekarang mereka segera memanfaatkan situasi dan mengejar musuh, membunuh sebanyak mungkin orang. Pada saat yang sama, Mo Jing Tianzun dan Nightingale Tianzun, yang awalnya mengira Yang Chen sangat bodoh, keduanya sedikit terkejut dan menutup mulut mereka. Yang Chen, sebagai seorang kultivator Mahayana, benar-benar membunuh dewa hantu penghancur jiwa, yang terbaik di antara semua alam. Tahukah kamu, jika mereka bertarung sendirian melawan penguasa hantu penghancur jiwa, mereka hampir selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan sangat sulit bagi mereka untuk menang. Yang Chen benar-benar melakukannya. Yang Chen kini melambaikan lengan bajunya dan menamparkan dengan telapak tangan, bekerja sama dengan domain bumi, Gao Wenyi dan yang lainnya untuk membunuh semua ikan yang melarikan diri kemana-mana. Kemudian, dia datang ke hadapan para Wuji Tianzun kuat yang di penjara ini. Para senior yang terhormat, saya minta maaf telah membuat Anda menunggu. Yang Chen mendarat di sini, dan dengan lambaian tangannya yang ringan, dia melepaskan semua batasan yang mengikat orang-orang kuat ini. Mo Jing Tianzun, Nightingale Tianzun, dan 4 Wujing Tianzun lainnya dilepaskan bersamaan. Untuk sesaat, mereka memandang Yang Chen dan merasa sedikit malu. Lagi pula, kata-kata mereka barusan masih penuh penghinaan. Beberapa orang merasa bahwa kegagalan Yang Chen menyelamatkan orang lebih merupakan tindakan bodoh mencari kematian. Namun jika dilihat sekarang, yang lebih bodoh bukanlah Yang Chen, melainkan mereka yang berpandangan pendek. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup kami, bolehkah saya tahu nama Anda, kata Mo Jing Tianzun dan yang lainnya. Hanya mata indah Nightingale Tianzun yang bergerak, mengamati Yang Chen dari atas ke bawah sejenak, lalu tersenyum dan berkata, teman muda, kau seharusnya tuan muda Yang Chen. Nightingale senior mengenaliku, tanya Yang Chen dengan heran. Yang mulia surgawi Nightingale terkekeh, para murid di sekte sering membicarakanmu. Selain itu, Yang Mulia Surgawi Bunga Roh juga sering menyebutmu kepadaku, memuji kehebatanmu. Telingaku hampir kapalan. Dulu, aku pikir itu hanya prasangka sesaat dari Suster Linghua, tetapi sekarang aku tidak menyadari bahwa apa yang dikatakan Suster Linghua agak kurang tepat. Yang Chen tersenyum tipis, Senior Nightingale, Anda sungguh baik hati. Saya hanya beruntung tadi. Dibandingkan dengan kalian, para senior, saya benar-benar tertinggal jauh. Para penguasa surgawi yang tak terbatas ini langsung memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen. Tak seorang pun akan percaya bahwa kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Yang Chen hanyalah sebuah kebetulan. Lagi pula, jika membunuh seorang penguasa hantu tak terbatas secara kebetulan saja semudah itu, tidak akan banyak penguasa hantu tak terbatas yang membuat kekacauan di sini. Namun, kata-kata Yang Chen sebenarnya memberi mereka banyak muka. Lagi pula, merekalah yang baru saja di penjara, jadi bagaimanapun caranya, akan ada banyak rasa malu. Teman muda Yang Chen, kau bercanda. Kami semua melihat keberanianmu yang luar biasa tadi. Jangan terlalu rendah hati, kata Mo Jing Tianzun sambil tersenyum. Sambil berbicara, Gao Wenyi dan yang lainnya juga tiba di sana. Ketika mereka melihat Mo Jing Tianzun, mereka buru-buru dan hormat berkata, Paman Mo Jing. Gao Wenyi, ternyata kamu. Hahaha, senang bertemu denganmu di distrik Lihuo, kata Mo Jing Tianzun sambil tersenyum. Semua orang berbasa-basi, tetapi Gao Wenyi tidak melupakan urusan utamanya. Ia bertanya langsung, ngomong-ngomong, Paman Mo Jing, bagaimana Anda bisa di penjara? Ceritanya panjang. Mo Jing Tianzun mengerutkan kening, mari kita mulai dari awal. Karena kita dan pasukan lain gagal mundur tepat waktu, kita terjebak di zona Lihuo. Kita dikepung secara brutal oleh berbagai hantu, dan situasinya sangat kritis. Kalian semua tahu ini. Ya, itulah sebabnya kami datang ke sini untuk menyelamatkanmu, Senior Mo Jing. Dalam perjalanan, kami mendengar Dao Mingzun berkata bahwa semua kekuatan telah bersatu, tetapi bagaimana akhirnya menjadi seperti ini? Tanya Gao Wenyi bingung. Mo Jing Tianzun menarik napas dalam-dalam. Kami, berbagai kekuatan, memang telah bersatu. Namun, para hantu dunia bawah ini juga merespons dengan sangat cepat. Mereka langsung mengerahkan banyak hantu ke sini dan mengepung kami. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, kami terpaksa berpisah dan melarikan diri. Saya, Nightingale, Yue Feng, dan 5 rekan Tao lainnya memilih untuk melarikan diri sebagai satu tim. 5, tapi sekarang aku hanya melihat 4, tanya Gao Wenyi bingung. Yang satunya lagi saudara Daoming. Kalau dipikir-pikir, bukankah kau bala bantuan yang dipanggil saudara Daoming? Tanya Mo Jing Tianzun bingung.
Bantuan. Zhang Xueying menggertakkan giginya, Tuan Mojing, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Dao Mingzun itu hampir membuat kita begitu banyak masalah. Jika bukan karena rekan Daois Yang Chen yang menyelamatkan kita, saya khawatir kita tidak akan bisa bertemu Anda, Tuan Mojing, sekarang. Ketika Mojing Tianzun mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Gao Wenyi menghela napas, Paman Mojing, aku khawatir kau telah ditipu oleh Dao Mingzun ini. Apa yang Dao Mingzun ini katakan padamu? Saudara Dao Ming pernah berpesan agar kami membantu menunda sementara beliau pergi mencari bala bantuan. Kami tidak terlalu memikirkannya saat itu dan hanya berpikir bahwa beliau merasakan kedatangan bala bantuan dan membiarkan mereka pergi. Saya juga berpikir bahwa kalian adalah bala bantuan yang beliau panggil, bukan? Mojing Tianzun dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Bagaimana mungkin, ketika Dao Ming Mingzun ini datang ke sini, ia menarik banyak hantu dari dunia bawah. Kami berencana untuk melawannya bersama-sama, tetapi siapa yang tahu bahwa Dao Ming Mingzun ini berbalik dan melarikan diri. Untungnya, rekan Daois Yang Chen datang tepat waktu. Zhang Yingsui menggertakkan giginya dan menjelaskan seluruh cerita dengan jelas. Mendengar ini, Mojing Tianzun tertegun dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Para dewa surgawi lainnya pun sama, dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Mereka tak pernah menyangka bahwa dewa surgawi Dao Ming ini bisa begitu hina. Dao Ming Tianzun sungguh hebat. Kita masih sangat percaya padanya, tapi dia melakukan hal yang begitu keji hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Mojing Tianzun memukulkan tinjunya dengan keras. Nightingale Celestial Venerable juga menggelengkan kepalanya. Jika kita kembali hidup-hidup, Dao Ming Celestial Venerable ini pasti akan menghukumnya dengan berat dan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Namun, tidak ada gunanya hanya marah di sini dan membiarkan pencuri ini lolos dengan bahagia. Mari kita bahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mojing Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, aku sama sekali tidak akan pernah melakukan hal seberbahaya yang kulakukan pada Dao Ming Tianzun. Saat kami melarikan diri tadi, rekan Taois Yuan Hong dan yang lainnya juga sedang diburu, dan situasinya sangat buruk. Mereka seharusnya sudah dekat sekarang, dan aku ingin kembali dan menyelamatkan mereka. Itulah yang kupikirkan. Adik perempuanku juga ada di sini, jadi aku harus kembali dan melihatnya. Nightingale Tianzun berkata, bagaimana menurutmu? Saya tidak keberatan. Aku juga tidak. 4 guru surgawi yang tak terbatas memiliki pendapat yang sama. Mojing Tianzun dan Nightingale Tianzun tak kuasa menahan pandangan mereka ke arah Yang Chen. Mereka tidak peduli dengan pendapat Gao Wenyi dan yang lainnya. Kuncinya ada pada Yang Chen. Kekuatan bertarung Yang Chen barusan sungguh mustahil untuk diabaikan. Mendengar pertanyaan semua orang, Yang Chen tersenyum tipis. Saat itu, Tuan Raja Yuyin memerintahkan saya untuk menyelamatkan senior Nightingale dan senior Zhongming. Selain itu, ada banyak murid dari Sekte Tiga Bunga. Sekarang, jika saya hanya menyelamatkan senior Nightingale, saya rasa saya tidak bisa melapor kepada Tuan Raja Yuyin. Jika para senior tahu di mana senior Zhongming berada, saya akan pergi bersama Anda. Teman-teman, mohon diingat, harap perhatikan untuk mengistirahatkan mata Anda saat membaca dalam waktu lama. Di antara mereka ada beberapa penguasa surgawi tak terbatas, yang sepenuhnya terikat oleh batasan dan merasa sulit untuk melepaskan diri. Setelah melihat ini, Mojing Tianzun, Nightingale Tianzun dan yang lainnya tersentak. Kakak senior Yuan Hong, adik perempuan Zhongming, Yuan Hong dan Zhongming yang mereka cari ada di antara mereka. Selain itu, terdapat pula sejumlah besar murid Sekte Tiga Bunga, serta murid dari sekte dan aliran lain, mulai dari mereka yang berada di tahap pencerahan, tahap nirvana, dan tahap Mahayana. Namun, situasinya jelas tidak baik sekarang. Semua orang terkurung di sini, tak bisa bergerak, dan dikekang dengan erat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mojing Tianzun dengan cemas. Senior, jangan cemas. Kuncinya adalah kita harus memperhatikan lingkungan sekitar dengan saksama, kata Yang Chen di sampingnya. Benar, kata Nightingale Tianzun menenangkan, saudara Mojing, jangan cemas. Perhatikan sekelilingmu dengan saksama. Yang terpenting adalah melihat bagaimana kita bisa menyelamatkan orang-orang. Yang Chen sudah pergi untuk menyelidiki, tetapi ketika dia melihat ini, dia mengerutkan kening. Ada 6 penguasa hantu tanpa alam. Apa yang harus kita lakukan? Mojing Tianzun tercengang. Yang Chen juga menjadi sangat serius. Jumlah ke-6 penguasa hantu tanpa batas ini lebih banyak daripada jumlah mereka sekarang. Jika dia memiliki sutra kematian, dia tidak akan takut dengan hal-hal ini. Namun, sutra kematian perlu digunakan untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak, konsumsi jiwanya akan terlalu parah. Awalnya, ketika melantunkan sutra kematian sendirian, jiwanya tidak akan khawatir dengan sedikit energi yang terkuras. Namun, siapa sangka setelah dipadukan dengan gukin hukuman surgawi, konsumsi energinya justru langsung meningkat. Satu lagu saja bisa dengan mudah menghabiskan lebih dari separuh jiwanya. Sekarang jiwanya belum pulih, dia tidak dapat menggunakan sutra kematian.
Jika cara ini tidak bisa digunakan, akan menjadi sulit untuk menghadapi keenam Raja Hantu tanpa batas ini. Ekspresi semua orang menjadi serius. Yang Chen berpikir sejenak dan berkata, aku yakin bisa menahan 3 penguasa hantu tak terbatas dulu, menyisakan 3. Kalian berempat, masing-masing menahan 1. Yang tersisa, selamatkan yang lain dulu. Ada 3 penguasa surgawi manusia yang dipenjara dan ditekan di sini. Jika kita menyelamatkan mereka, jumlah kita akan langsung menjadi keuntungan. Itulah yang dikatakan rekan Daois Yang Chen, tapi kau bisa menunda 3 penguasa hantu tak terbatas dalam satu tarikan napas, kan? Orang-orang kuat itu saling memandang dan berpikir bahwa Yang Chen terlalu gila untuk melakukan ini. Yang Chen juga tahu ini gila. Sebenarnya, kecuali benar-benar diperlukan, dia benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Tapi sekarang tak ada cara lain. Ia berkata, aku masih punya beberapa kartu truf. Melawan 3 penguasa hantu tak terbatas sekaligus agak gila, tapi kalau kita menunda sebentar, seharusnya tidak masalah untuk saat ini. Jadi, semuanya harus bergegas dan menyelamatkan mereka. Karena teman muda Yang Chen percaya diri, aku tidak akan sok. Aku akan menundanya sebentar. Aku juga bisa menundanya. Setelah semua orang berdiskusi, keempat Master Surgawi masing-masing akan menunda 3 orang, dan Master Surgawi Nightingale akan pergi menyelamatkan mereka. Oke, ayo bertindak. Semua orang saling memandang, mengambil keputusan, dan bersiap untuk bertindak. Namun pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari langit dan mendarat di sini. Tuan Mingzun. Tuan Mingzun telah tiba. Tepat ketika semua orang mengira bahwa ada sosok kuat yang datang, mereka mendapati bahwa pemilik aura mengerikan itu bukanlah Dewa Hantu Wujing, melainkan hantu di periode Mahabaginya. Ketika Yang Chen mendengar kata Mingzun, ekspresinya sedikit menyempit. Ia tahu bahwa Dewa Alam Baka ini merupakan Dewa Hantu setingkat Kaisar di tingkat Mahayana paling rendah, atau bahkan Dewa Hantu setingkat Kaisar di tingkat tanpa alam. Jika dia benar-benar bertemu dengan penguasa hantu Kaisar tanpa batas, dia akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika kekuatan tempurnya jauh melebihi rekan-rekannya, mustahil baginya untuk menghadapi penguasa hantu Kaisar tanpa batas. Dia pernah bertarung melawan hantu setingkat Kaisar sebelumnya, dan dia tahu betul betapa sulitnya melawan makhluk setingkat itu. Melewati level itu hanya mimpi. Untungnya, seperti yang telah diketahui sebelumnya, hanya Hades tingkat Mahayana yang muncul di dunia bawah. Sekarang, tampaknya karakter ini telah muncul. Ketika Dewa Hades tingkat Mahayana ini muncul di sini, dia tidak terburu-buru menyapa bawahannya, tetapi melirik Yang Chen secara sengaja atau tidak sengaja. Hal ini membuat Yang Chen sedikit tertegun. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau semacamnya, tetapi dia merasa posisinya sepertinya telah terungkap. Yang Chen tidak berani bertindak gegabah. Ia berencana menunggu dan melihat apa yang terjadi, menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Ketika penguasa dunia bawah ini datang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, bahkan para penguasa hantu tanpa wilayah pun harus dengan hormat memanggilnya, penguasa dunia bawah, untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Guru Kixing, mengapa Anda ada di sini? Ya, apa yang membawamu ke sini? Sekelompok penguasa hantu tak terbatas memandang penampilan penguasa dunia bawah 7 bintang dengan ekspresi menyanjung. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan penguasa hantu 7 bintang. Penguasa hantu bintang 7 meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tenang, saya telah lama berkeliaran di daerah Lihuo dan saya punya firasat bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi di sini. Inilah penguasa dunia bawah bintang 7. Pada saat yang sama, wajah Mo Jing Tianzun, Ye Ying Tianzun, dan yang lainnya menunjukkan sedikit kepanikan dan ketakutan. Sumber ketakutan ini tak lain adalah penguasa neter bintang 7. Melihat ini, Yang Chen sedikit terkejut. Para ahli tanpa alam ini, melihat ahli Mahayana ini, benar-benar menunjukkan ketakutan seperti itu. Sungguh tidak masuk akal. Semuanya, siapakah penguasa alam bawah bintang 7 ini? Tanya Yang Chen bingung. Mo Jing Tianzun menelan ludahnya terlebih dahulu, lalu menghela napas dan berkata, rekan Taois Yang Chen, saya khawatir operasi penyelamatan ini tidak akan mungkin dilakukan hari ini. Kita tidak bisa mengalahkan penguasa dunia bawah bintang 7 ini. Apa maksudmu? Yang Chen tercengang. Seingat saya, adik Linghua terluka oleh Dewa Hades bintang 7 ini. Meskipun Dewa Hades bintang 7 ini hanya memiliki kekuatan Mahayana, sebagai Dewa Hantu tingkat Kaisar, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan para master tanpa alam pun kesulitan menandinginya. Selama perang, pihak manusia kami mengirim 3 kali master tanpa alam untuk menghentikannya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan, terutama adik Linghua saya, yang terluka parah. Nightingale Tianzun menggertakkan giginya. Mo Jing Tianzun mendesah tak berdaya, lagi pula, pelaku yang baru saja kita tangkap sebenarnya adalah orang ini. Dulu, rekan Daois Fei Chen dan aku bekerja sama melawan penguasa dunia bawah bintang 7 ini, tetapi kami tetap dikalahkan olehnya. Bahkan sekarang, aku tak percaya hantu setingkat Kaisar ini bisa mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Berbicara tentang ini, Fei Chen Tianzun di samping jelas merasakan hal yang sama, dan sedikit ketakutan muncul di matanya.
Melihat ini, Yang Chen pun ragu-ragu dan berpikir keras. Tuan dunia bawah bintang 7 ini sangat kuat. Jika, teman-teman, mohon diingat, harap perhatikan untuk mengistirahatkan mata Anda saat membaca dalam waktu lama. Jika kalian semua berpikir mundur lebih masuk akal, maka aku tentu akan mengikuti pendapat para senior, kata Yang Chen. Mo Jing Tianzun tersenyum pahit dan berkata, bukannya kita pengkhianat dan enggan menyelamatkan mereka. Hanya saja, mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan mereka tidak sepadan dengan kerugiannya. Semuanya, tunggu kesempatan untuk mundur nanti. Para Tianzun Wujing bertekad untuk mengungsi dari tempat ini. Yang Chen juga mengikuti pendapat beberapa orang. Pada saat ini, penguasa Hades Bintang 7 juga tengah berbincang dengan sekelompok penguasa hantu yang tak terbatas. Tuan Mingzun bilang ada hal menarik apa di sini. Mungkinkah manusia-manusia yang terkurung ini? Hahaha, makhluk-makhluk kuat tanpa batas ini semuanya adalah tonik. Tuan Mingzun, silakan pilih yang mana yang kau suka. Makhluk-makhluk kuat tanpa batas ini lebih sopan satu sama lain. Penguasa dunia bawah bintang 7 menyentuh dagunya dan menyeringai, hal-hal menarik dan menyenangkan yang kubicarakan bukanlah ini. Melainkan sesuatu yang lain. Satu hal lagi, apakah ada hal menarik lainnya di sini? Para master tanpa alam lainnya tercengang. Penguasa Hades bintang 7 tertawa terbahak-bahak, melangkah maju dan menunjuk. Arah jari ini tepat ke arah Yang Chen. Dengan satu jari, ia membawa serta hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya menunggang kuda, beberapa mengenakan baju zirah. Mereka sangat berani dan sekilas tampak jelas bahwa mereka bukan hantu biasa dan semuanya telah dilatih secara khusus. Sebuah jari keluar, yang tidak sesuai dengan hukum, tetapi menembus ruang dan lebih kuat dari hukum. Hal ini mengejutkan semua orang di kelompok Yang Chen. Beberapa ahli tanpa alam beraksi satu demi satu, membentuk penghalang hukum, berusaha keras melawan, mencoba menghalangi jari ini. Gemuruh. Dua penguasa surgawi tak terbatas yang perkasa bergabung untuk melawan, dan hanya berhasil menahan serangan itu. Meski begitu, kedua penguasa surgawi tak terbatas itu berkeringat deras, mata mereka dipenuhi ketakutan. Yang Chen juga sedikit menyipitkan matanya. Jari ini sungguh kuat. Kedua Wujing Tianzun bekerja sama untuk melawannya. Mereka memang melawan, tetapi jelas mereka sedang berjuang. Sebenarnya ada manusia yang bersembunyi di kegelapan. Baiklah, Tuan Mingzun, terima kasih sudah datang, kalau tidak, kita pasti sudah ketahuan hari ini. Beberapa penguasa hantu Wuji berteriak dengan marah. Penguasa alam baka bintang 7 berkata dengan tangan di belakang punggungnya, ini bukan salahmu. Aku sudah melacak orang-orang ini sampai ke sini. Hehe, aku tidak peduli dengan yang lain. Kau boleh berurusan dengan mereka sesukamu. Hari ini, aku hanya menginginkan pemuda di tingkat Mahayana. Serahkan saja padaku. Seorang pemuda di tingkat Mahayana. Tuan, mengapa Tuan tidak membiarkan anak-anak nakal itu menghadapinya? Para master tanpa alam lainnya terkejut, dan merasa bahwa membiarkan Dewa Hades bintang 7 menghadapi orang ini seperti membunuh ayam dengan pisau jagal. Anak ini bukan orang biasa. Mata penguasa alam bawah bintang 7 tertuju pada Yang Chen yang berada di tengah kerumunan. Pengejaran sepanjang jalan tidak sia-sia. Yang Chen juga mendengar pembicaraan hantu-hantu ini dan menyipitkan matanya, cermin bayangan spiritual, kamu tidak memperhatikan orang ini di sepanjang jalan. Dari apa yang dilihatnya sekarang, jelaslah bahwa penguasa Hades bintang 7 ini telah melacaknya sepanjang jalan. Tuan, saya bisa merasakan ada kehidupan. Kecuali kalau memang tidak ada kehidupan di sana, kata Ling Yingjing agak kesal. Lagi pula, ia baru saja berada di bawah komando Yang Chen dan belum menunjukkan kekuatannya beberapa kali, tetapi seekor ikan lolos dari jaring. Sungguh memalukan baginya. Tembakannya ini benar-benar murni. Itu adalah satu pukulan untuk menghancurkan segalanya. Satu gerakan saja dapat menentukan hidup atau mati. Ia tahu betul bahwa ada juga beberapa makhluk jahat di tingkat Mahayana. Ia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, tetapi setelah bertemu mereka, wajar saja jika ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak boleh menahan diri. Tombak ini melesat, mengandung kehidupan dan kematian, waktu dan ruang, serta berbagai prasasti Dao lainnya. Kekuatan 30.000 prasasti Dao langsung terpancar. Menatap Seven Star Ghost Lord sekali lagi, dia berdiri di sana dengan tenang, tangannya di belakang punggung, tidak bergerak sedikit pun, tampak setenang biasanya. Dibandingkan dengan Yang Chen, kepercayaan dirinya hanya lebih tinggi, tidak lebih rendah. Akan tetapi, saat menghadapi tembakan Yang Chen, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan menjadi sedikit gemetar. Karena, pukulan Yang Chen sangat kuat, dan sudah menyentuh garis bawahnya. Ekspresi Seven Star Ghost Lord membeku, tetapi alih-alih takut, ia malah tertawa terbahak-bahak, ahahaha, menarik. Yang Chen, aku sudah lama menunggu lawan sepertimu. Aku yakin jika aku membunuhmu, Lord Yan juga akan sangat senang. Saat dia berbicara, penguasa dunia bawah 7 bintang tiba-tiba memutar pergelangan tangannya dan menamparkan dengan telapak tangannya. Saat telapak tangan ini ditampar, prasasti Tao di sekujur tubuhnya langsung mengumpulkan ribuan roh mayat hidup berbaju besi, dan langsung menyerbu ke arah Yang Chen.
Yang Chen menembakkan pistolnya, dan dia melepaskan telapak tangan, keduanya saling bertabrakan, boom, dan kekuatan itu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Melihat ini, Yang Chen sedikit menyipitkan matanya. Harus dikatakan bahwa ada banyak orang yang bisa menahan tembakannya, tetapi dialah yang pertama kali setenang dan sesantai pihak lain. Bahkan Ghost Lord Wu Chen sebelumnya tidak dapat melakukan ini. Namun, jika dipikir-pikir, cara yang digunakan oleh penguasa alam baka 7 bintang agak mirip dengan cara yang digunakan oleh penguasa hantu tanpa debu, tetapi bedanya cara yang digunakan oleh penguasa alam baka 7 bintang lebih ganas daripada cara yang digunakan oleh penguasa hantu tanpa debu. Metode-metode tingkat Mahayana jauh lebih kuat daripada metode-metode yang tak memiliki alam. Sungguh sulit dipercaya jika dipikirkan. Tuan Yan, jadi, kau dikirim olehnya? Tanya Yang Chen dengan suara berat setelah melepaskan tembakan. Hehe, Yang Chen, sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa arti level kaisar? Setiap level kaisar mengandung kekuatan Tuan Yan. Jika kekuatan level kaisar jatuh, itu akan menjadi kerugian yang tak tergantikan bagi Tuan Yan. Kau membuat Tuan Yan sedih, Tuan Yan tentu saja akan membiarkanmu mati. Tuan Dunia Bawah Bintang 7 tertawa sinis. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, Tuan Dunia Bawah Bintang 7, sepertinya kau sangat mengagumi Tuan Yanmu. Namun, aku khawatir aku akan mengecewakanmu kali ini. Kau tidak hanya tidak akan bisa kembali dan melapor kepada Tuan Yanmu, tetapi kau juga akan membuat Tuan Yanmu patah hati lagi. Penguasa Hades Bintang 7 tidak marah, tetapi tersenyum sangat tenang. Yang Chen, karena kau begitu ingin memprovokasiku, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Penguasa alam bawah Bintang 7 memutar lehernya dan tertawa kejam. Sejumlah besar prasasti Tao akhirnya terungkap sepenuhnya saat ini. Baru saja, meskipun dia berhasil menahan serangan Yang Chen, dia masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun kali ini, prasasti Dao miliknya terpampang jelas di hadapan Yang Chen. Saat prasasti ini muncul, pupil mata Yang Chen mengecil. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, langit dan bumi pun berubah warna. Banyaknya prasasti Tao ini tampaknya telah menyebabkan langit dan bumi bergemuruh dan ketakutan, memanggil sosok luar biasa untuk muncul dan turun ke sini. Banyaknya prasasti Tao telah menimbulkan ketakutan di dunia. Seberapa mengerikankah ini? Tahukah Anda, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan kekuatan hukum seorang raja yang kuat. Sekarang, hantu Mahayana ini telah melakukannya. Yang Chen mengamati lebih dekat jumlah prasasti Dao. 40.000, 1000. Bagaimana ini mungkin? Yang Chen terkejut. Lebih dari 40.000 prasasti Dao. Tampaknya semua rumor yang didengarnya tentang penguasa dunia bawah 7 bintang itu salah. Penguasa dunia bawah 7 bintang belum pernah menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekarang, kekuatan sejatinya terungkap. 41.000 prasasti Dao itu sangat mengerikan. Tak seorang pun di kalangan penguasa mengetahui bahwa Pangeran Kegelapan Bintang 7 ini memiliki prasasti Dao yang begitu banyak. 41.000. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? 32.000 Dao milik Yang Chen sudah cukup mengerikan, tetapi dibandingkan dengan 41.000 Dao milik penguasa Hades Bintang 7, mereka masih jauh lebih lemah. Yang Chen, sekarang, apa kau menyadari perbedaan antara kau dan aku? Dewa alam bawah Bintang 7 mengangkat bibirnya, jumlah prasasti Daoku sudah cukup untuk berada di Monumen Surgawi Daluo, peringkat 10 besar. Jika aku menampilkan prasasti Daoku dengan kekuatan penuh, bahkan langit dan bumi pun akan berubah warna. Bagaimana mungkin 32.000 prasasti Daomu bisa menandingi milikku? Yang Chen tidak tahu apa itu prasasti Daluo Tianren, tetapi 41.000 prasasti Dao yang ditampilkan pihak lain memang mengerikan. Prasasti Daoyi miliknya sudah cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka akan muncul karakter yang lebih kuat darinya. Sebelumnya, Jenderal Hades Angin Hitam juga mengira dia memiliki lebih banyak prasasti Dao daripada aku. Tapi bagaimana menurutmu pada akhirnya? Dia tetap kalah dariku. Yang Chen berkata dengan tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggung, Tuan Hades Bintang 7, kau memang memiliki banyak prasasti Dao, tapi apa kau benar-benar yakin akan menang? Penguasa Hades Bintang 7 sudah merasa sedikit marah. Namun, kemarahan itu segera berubah menjadi senyuman. Pria ini sungguh tenang dan kalem. Jika ada orang lain yang merasakan kekuatan mengerikan seperti itu, mereka pasti akan ketakutan dan enggan melawan. Baiklah, karena kamu begitu percaya diri, izinkan aku menggunakan 8 jenis Taoisme ini untuk mengantarmu pergi. Saat Dewa Hades Bintang 7 tersenyum sinis, dia melambaikan tangannya, dan energi hantu yang besar bangkit dari segala arah dan mengepung Yang Chen di tempat. Tidak ada jalan untuk melarikan diri, tidak ada jalan untuk pergi. Meskipun Yang Chen tidak menggunakan dao waktu dan ruang, dia dapat merasakan bahwa dao waktu dan ruang telah sangat dibatasi. Dengan dao yang sama dengan penguasa hantu Wu Chen, makhluk hantu ini diselimuti baju zirah yang luar biasa kuat dan kekuatan serangannya mengerikan. Ia bahkan mampu menahan hantaman tombak pembunuh dewa milikku. Sungguh luar biasa. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya diam-diam.
Namun saat ini, Guqin hukuman surgawi dan sutra mimpi buruk kematian tidak dapat digunakan. Kalau tidak, tekanan untuk menyelesaikan pertempuran ini akan jauh lebih ringan. Saat ini, keduanya masih terpisah, dan mungkin butuh 1 jam lagi untuk menggunakannya. Kuncinya terletak pada jam ini. Yang Chen awalnya berniat menggunakan teknik roh jahatnya sebagai kartu truf, tetapi sekarang, ia tak ragu lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, energi sejatinya dilepaskan, langsung berubah menjadi energi roh jahat. Energi itu bertabrakan dengan hantu dan roh yang tak terhitung jumlahnya, dan turbulensi dahsyat bergema di langit. Secara bertahap, roh jahat yang Chen terkikis lapis demi lapis dan menghilang. Ribuan hantu ini juga terpukul begitu keras hingga mereka tak tertahankan dan hancur berkeping-keping. Ceritanya berakhir sampai di sini, teman-teman. Tapi perjalanan mereka masih panjang. Jangan lupa tunggu kelanjutannya ya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di cerita berikutnya.